Kesalahan pemula yang bikin jualan mereka susah banget buat berkembang di e-commerce. Gini, gue sering banget ketemu seller yang bilang, gue pemula. Oke, gue tau lo pemula. Terus, kenapa ya jualan gue susah banget gitu kan. Nah, terus udah gitu gue tanya, emang lo jual produk apa? Dan biasanya nanti mereka cerita berbagai macam produk yang dijual. Dan lanjutannya adalah, gue selalu bertanya gini, kenapa lo pilih produk itu? Dan tau nggak, jawabannya mengejutkan. Nggak tahu gimana 80% atau 90% seller yang gua ketemu, mereka selalu bilang gini, iya gimana lagi kok, adanya cuma itu. Nah, kenapa gue bilang kayak adanya cuma itu? Hey, ini kita di era digital guys, bukan lagi di era zaman dulu, bukan lagi di era apa ya, mungkin tahun 90-an, dimana kalau lo mau jual itu ya udah, kalau memang adanya itu ya itu aja gitu. Bener nggak? Kenapa gue bilang itu salah, kenapa dan lain sebagainya. Nah, ini topik yang seru buat dibahas. Jadi kalau misalnya buat kalian pemula atau gini, kalian nggak ngerasa nggak pemula sih, tapi kayak lu ngerasa lu tuh jualnya stuck aja di situ aja. Jangan-jangan kesalahan newbie inilah yang bikin jualan kalian nggak laku-laku. Ya, kayak gimana detailnya sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, yang pertama, sebenarnya yang lu perlu sadar adalah kalau kalian baca dari literatur manapun, gue yakin dan percaya katanya gini, buat lu jadi kaya lewat jualan, itu tuh cuma ada dua rumus penting yang lu harus ngerti. Pertama, itu adalah lu bisa menyelesaikan masalah orang banyak, ya. Yang kedua adalah lu memenuhi kebutuhan orang banyak, ya. Dua-duanya kuncinya apa coba? Orang banyak, ya. Harus orang banyak nih yang butuh nih, ya. Dan kedua, antara masalah atau kebutuhan. Nah, kenapa gue bilang ini penting? Karena tempat kalian memulai itu menentukan gimana lu bakal laku atau enggaknya. Gitu ya. Maksudnya gini, contoh, katakanlah lu jual produk yang produknya itu super duper spesifik. Gue pernah ikutan satu komunitas, ceritanya pebisnis, ceritanya pengusaha pada pebisnis, bikin komunitas, nanti mereka tuh saling mereferensikan. Terus gue ketemu ada satu orang yang bisnisnya adalah dia spesialis, sudah spesialis banget ya, spesialis satu mobil, ya mobilnya brand Jepang, ya kita nggak sebut brandnya. Dan yang lebih gila lagi adalah dia spesialis mobil sama satu mobil doang, brandnya brand Jepang. Yang lebih gila lagi cuma satu tipe. Oke, bayangin. Dan tipe itu, ya itu tipe yang jarang juga, unik juga, jarang juga. Memang sih kesannya kayak wow, hasilnya gede banget dong. Artinya semua orang yang butuh pasti harus ke dia. Oke. Tapi berapa banyak yang punya mobilnya? Bener ya? Ini kita bukan ngomongin Avanza, kita bukan ngomongin Xenia. Ini kita lagi ngomongin bener-bener bahkan brand Jepang juga bukan brand yang kayak di mana-mana banyak. Tapi yang spesifik banget. Dan mending kalau racing. Ya maksudnya kalau racing kan maksud gue duitnya pasti gede ya. Karena kan industrinya industri besar gitu kan. Ini enggak, industri bukan industri yang besar. Tapi dia benar-benar mau spesifikkan diri ke situ gitu. Ya memang sih good for him gitu ya. Maksud gue keren lah, lu jago banget dalam satu bidang. Lu benar-benar expert di bidang itu. Tapi kalau pasarnya nggak banyak, kata kunci gue tadi yang pertama kan, susah lu buat jualan. Ya nggak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah lu mau carinya mana? Masalah apa? Kebutuhan. Nah, kalau misalnya gitu ya kan, kita lihat nih, di dunia banyak nggak sih masalah? Banyak banget. Kalau banyak banget masalah, artinya banyak peluang, banyak apa ya, banyak kesempatan. Bener nggak? Ya kan, menyelesaikan masalah ini, masalah itu, lu bisa dapat duit dari situ gede loh. Jualan produk untuk masalah tuh banyak banget yang menguntungkan. Dari segudang masalah gitu ya, banyak banget gue lihat seller pemula, milihnya bukan masalah. Milihnya adalah komoditi. Dan mending kalau kebutuhan itu kebutuhan yang banyak banget juga. Ini juga enggak, kebutuhannya sedang-sedang yang biasa-biasa. Nah, yang lebih diperparah adalah, tadi kan kita ngomong ya, buat kaya itu adalah lu masalah kebutuhan orang banyak. Ini kan kalau lu sendiri, artinya semua market punya lu. Bayangin ya, jadi kalau lu sendiri, terus katakanlah kita ngomongin masalah apa nih? Masalah diet ya. Semua orang pengen kurus kan, mungkin semua orang pengen terlihat menarik gitu ya. Katanya adalah satu industri yang gak pernah mati adalah ketika lu bisa ngejual ke wanita gimana caranya biar tetap cantik. Karena wanita selalu pengen cantik, bener ya? Salah satu cantik adalah misalnya bentuk badan ideal. Katakanlah lu mau ngejual pasar itu. Ya, nilainya berapa nih? Jutaan dolar, salah $1 juta deh. Gitu. Kalau lu satu-satunya berarti kan itu semua market lu, bener ya? Lu bersepuluh. Bagi 10 guys. Apakah baginya adil? Tidak adil. Hidup ini tidak pernah adil. Ada yang jago, ada yang dikit, gitu kan. Lu ber-100.
bagi 100, lo berseribu bagi 1000. Nah, sekarang kenapa gue bilang begitu banyak masalah di dunia, tapi milih komoditi yang lebih gokil lagi, komoditinya yang sellernya banyak. Makinlah pasarnya nggak gede, sellernya banyak, yang rebutannya banyak. Itu yang bikin susah. Kebayang nggak? Ini poin pertama nih, dan gue rasa banyak banget yang sering tuh di situ. Misalnya, contoh ya, emang contohnya kayak gimana sih? Kok itu kan kayaknya berat banget tuh bahasanya. Gue bukan ngomong berat, gue kasih tau dulu teorinya, terus sekarang gue kasih tau prakteknya. Contoh gini, lo jual baju, komoditi nggak tuh? Komoditi. Oh, berarti nggak boleh jual fashion? Ya kagak, gue bukan bilang seperti itu. Lo jual baju, oke. Bajunya buat siapa? Bajunya ya pokoknya gue buat jual baju buat semua orang. Buset dah. Baju buat semua orang tuh susah cuy, karena setiap orang punya preferensi tertentu. Bener nggak? Ketika lo mencoba menjual ke banyak orang, yang ada lo malah tidak menarik buat siapapun. Oke? Lo buat jual baju, terus mahal murah. Ya yang murah-murah aja deh, karena yang murah lebih laku. Kata siapa? Belum tentu juga kan, bener nggak? Kebayang nggak lo? Jadi lo jual baju, lo terus nggak tahu marketnya siapa, lo menjual pokoknya yang penting baju polos, karena logikanya itu paling banyak laku, sellernya banyak, marketnya jadi yang lu juga nggak tahu marketnya berapa, dan itu yang bikin susah. Kebayang ya? Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya banyak juga seller itu tuh susah banget buat laku pemula gara-gara mencoba jualan produk yang katanya viral. Gitu. Bener sih, jualan produk yang viral, yang rame, demand-nya tinggi, lu pasti bakal laku. Tapi yang lu perlu ngerti adalah lu masuknya kapan? Nah, masuknya apakah ketika dia awal mau viral, ataukah di tengah, ataukah di pucuk? Udah di ujung, pemainnya udah banyak banget, udah saking banyaknya, yang dimana udah mulai kejadian nih, perang-perang harganya nih, dan lu masuk di situ, selamat. Contoh, kalau gue perhatiin ya, gue nggak tahu sih di tempat kalian seperti apa, tapi kalau gue ngeliat kayak bisnis lapangan padel, sekarang ini udah mulai pecah nih gelombangnya. Kenapa? Karena kayaknya di hampir di setiap kota itu udah banyak banget gitu kan. Malah yang gila ya, di tempat dekat tempat gua aja, ini kayaknya kalau gua radius 1 kilo ya, ada 10 mah ada loh. 10 radius 1 kilo. Apakah playernya sebanyak itu? Enggak. Tapi kenapa kayak gitu? Lo tau nggak kenapa? Karena biasanya banyak orang kita, ya orang Indo itu malas ngeriset. Jadi ikut-ikutan, bener nggak? Apa yang lagi rame, gue ikutin. Nah, kalau lo bikinnya contoh padel itu di satu tahun lalu, ketika belum banyak, itu banyak yang bilang katanya 3 bulan balik modal, 5 bulan balik modal bisnisnya. Sekarang kayaknya berat deh, gitu ya. Nah, terus berikutnya, yang ketiga. Nah, tadi ini gue sempat spill, yaitu kesalahannya apa? Jual produk murah aja, biar gampang laku. Nah, kenapa gue bilang ini juga salah gitu loh. Produk murah, gue bukan anti produk murah ya, tapi maksud gue produk yang murah artinya kan EOV-nya kecil, nilai per penjualannya kecil. Kalau nilai per penjualannya kecil, lo mau ngomong persentasenya gede, tetap aja kecil. Kebayang nggak? Apalagi kalau udah EOV-nya kecil, marginnya kecil, udah top, nggak ada ruang buat bergerak. Artinya kalau nggak ada ruang buat bergerak, artinya apa? Kesempatan kalian buat tumbuh juga susah, gitu kan. Lebih bagusnya kayak gimana nih? Jadi solusinya gimana nih, gitu kan. Itu kan tadi gue udah sebut masalah ya. Solusinya adalah yang pertama, nah lo harus tahu nih, kalau mau jual, ambillah tadi poin pertama gue, mau jual masalah apa mau jual kebutuhan. Nah, cari pembelinya siapa. Nah, dan kalian harus ngerti si pembeli ini butuhnya kenapa nih, apa nih masalah utama yang dialamin. Karena kalau misalnya kalian masalah utamanya aja nggak tahu, susah buat bikin produk yang sesuai sama si pembeli tersebut. Karena kan tiap orang beda-beda nih. Kalau kayak di TikTok aja, dia udah ngebagi jadi 8 persona. Gitu ya. Setiap e-commerce sudah mulai ngebagi nih, persona pasar gue ada siapa aja nih. Itu biar apa sih? Apakah biar keren? Enggak, itu memudahkan kalian kira-kira mau jualnya gimana gitu loh. Ya. Nah, terus kedua, kalau lo nggak mau mati dan bisnis lo susah tumbuh, lo harus punya margin. Margin tuh harus cukup besar, gitu ya, bukan serakah, karena margin itu buat menutup semua kegagalan, salah-salahnya yang kita lakuin. Karena kalau jualan nggak mungkin sempurna, pasti ada salahnya, pasti ada bodohnya. Nggak ada tuh orang yang maksudnya begitu jualan sempurna, nggak ada salah, nggak mungkin. Pasti banyak salahnya, pasti banyak errornya. Nah, salah dan error itulah yang perlu dicari, gitu loh. Salah dan error itu yang perlu dicari.
Nah ini gitu kan yang bikin kita bisa jualan gitu kan. Nah dan yang paling penting adalah yang ketiga. Tadi gue sempat bahas kayak misalnya perlu viral, perlu nggak sih? Nah sebenarnya gini, lu bukan harus ngikut wave-nya orang. Justru yang paling menguntungkan adalah bikin wave-nya sendiri. Jadi kalau misalnya lu udah bisa nemu produk, lu udah nemu kebutuhan gitu kan, lu punya margin udah lumayan oke. Nah kalau margin oke, produknya oke, masalahnya lu dari riset, lu lah yang bikin wave sendiri. Nah enaknya apa? Dengan lu bikin wave sendiri, lu yang ngeviralin sendiri. Nah, di situ untungnya atau profitnya paling besar. Profitnya paling besar, untungnya paling besar, semuanya paling gede. Dan itu yang adalah kue yang lo nikmati sendiri. Jadi itu dia tadi nih, gue lihat beberapa kesalahan nih. Biasanya tuh seller tuh suka kurang tepat, nggak tahu gimana cara ngelakuinnya, yang akhirnya bisa jadi stuck. Nah, gimana caranya ngelakuinnya tadi gue bilang ya. Kalau ceritanya mungkin kerasa gampang ya. Nah, lu butuh strategi, lu butuh cara kerja, dan mungkin lu butuh didampingin. Nah, buat kalian yang pengen didampingin, gue punya satu program namanya program pendampingan ordal, di mana kita siapin tim konsultan buat bantu ngebedahin bisnis lu seperti apa, marketnya seperti apa yang bisa lu lakuin gitu kan. Nah kalau di sini ya kita ibaratnya jadi pendampingnya aja gitu, pendampingnya kalian, ngasih tahu step-stepnya, tinggal kalian yang lakuin sendiri. Dan rata-rata 80% klien yang gabung ternyata mereka bisa mencapai target gitu, dari target yang udah kita tentuin bersama juga. Jadi buat lo yang mau, lo bisa gabung di situ. Kalau ada yang mau ditanyain, tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.